mungkin nantinya juga akan bisa menjadi badan harusnya. Tapi last pick dari Alter Ego. Roger terlupakan sampai belakang loh. Atau bahkan mau Roger, ambil asuransi late game lagi. Ada Cloud atau Kari. Kayaknya enggak sih lawan Julian begini. Gak bagus sih buat heist-nya nanti kalau misalkan dia di ganking terus. Beatrix? Mungkin clean. Boleh tuh buat menangin match up laning juga lawan Moskov. Dia juga bisa pakai Warcry kan emblemnya. Tapi Roger kayaknya lebih meyakinkan sih menurutku. Iya, ini Roger sampai belakang terlupakan I've loh. been Dan racing ternyata for Kari. too long. Kari yang jadi Kari. pilihannya Prof. Hero late game. Ya ini combo Jaka ya. Jauh head Kari. Dilempar. Ini Jaka apa nih? Jaka sembung, Jaka tingkir. Jaka taruh. Mikir. Maaf deh dimarahin. Boleh. boleh. Marah loh temen saya. Tapi ya ngeliat Ya, itulah. lagi asuransi late game lagi nih. Prof. Kari. Yap. Jaka sembung bawa golok. Cakep. Abis ngejungle jangan lupa belok. Jaka semua bawa golok. Cakep. Siapa yang bakal di lock? Canda terus. Canda, terus capek. Oke, tapi ini dia data awalnya. Data awal, kalian dari controllability harusnya Rebellion ini bisa dimanfaatkan juga ya. Tapi ya balik lagi eksekusi, bermain lebih aktif akan menjadi kunci jawaban untuk Rebellion harusnya. Iya, ini dia yang akan kita lihat seharusnya. Karena kalau misalkan main pasif lagi, Rebellion rugi banget. Oke, dengan kekuatan yang cukup kuat di early game, akankah di game yang kedua Rebellion bisa mendapatkan poin untuk bisa menyamakan kedudukan? Jadi sebelum game kedua dimulai, sekali lagi MPL Arena, mana suaranya? Hey, agresivitas yang memang harusnya dipegang sama Rebellion Esports. Dengan lihat adanya Julian juga, mereka juga membawa Karazas dan juga Idit. Porosnya harusnya berjalan dan itu yang sesuai sama kita bahas juga pas draft. Iditnya akan berjalan bersama dengan Julian. Iya, ini akan mempermudah juga bagaimana nanti pas level 3 Juliannya ada kesempatan atau kemungkinan untuk bisa langsung pick off atau nge-kill satu pemain dan Owen. Kalau target yang tepat seharusnya untuk bisa dimakan dari early game. Oke, Little Wonder diamankan juga oleh teman-teman Rebellion kali ini. Lagi-lagi early yang bisa mereka coba untuk unggulkan. Terlihat dengan ada 2 Swift yang dibawa kali ini. Ya, 3 tenacity juga ya dari teman-teman Rebellion. Yep. Mereka ingin main yang mungkin lebih lama untuk dari sisi team fight-nya. Sementara untuk ngomongin Wilderness Blessing ini untuk rotasi duo mid-nya dari Alter Ego yang kayaknya mau dimaksimalkan. Karena kalau misalkan nanti duo mid-nya nggak berjalan dengan maksimal, Link-nya bakal kerepotan juga. Nile bakal susah untuk dapetin power spike-nya. Oke. Sementara ya kalau ngeliat dari Heist masih coba untuk bermain aman. Ngeliat dari adanya piercing skill juga yang dimiliki oleh Moskov. Membuat dirinya harus menjaga teritori amannya terlebih dahulu. Dan lagi-lagi nih bermain cukup pasif. Oke, ketika ketahuan langsung kelihatan satu player Owen masih sempat tadi untuk bisa membantu sedikit karena rekannya, namun sekarang Nile terjebak sendirian. Nile nyala sedikit, mereka bisa-bisakan Nile kabur dari tersebut, tapi satu terakhirnya hampir saja Swallow menjadi korban kedua. Dan itu dia ketenangan dari Nile. Dia tahu dia nggak bakal Tenang tumbang. ya. Dia ngambil pedangnya, Defiant Sword-nya dan bahkan hampir bisa mendapatkan poin kill balasan atas Waylo yang ternyata langsung buru-buru juga mengeluarkan satu buah flicker. Ya, ini berarti ada satu pemicu lagi nih ya untuk Swallow yang mungkin bisa ditarget sama Owen. Tapi buat sekarang karena Turtle-nya udah di setup, harusnya Aether yang bakal lebih diuntungkan karena Aether level 5. Walaupun Nile dapetin level yang sama, tapi dia butuh purple buff. Jadi kayaknya better Alter Ego reset-reset aja daripada di pick off. Yap, dan di tempat yang lain ada satu program Vengeance dan juga Final Slash. Akhirnya tadi bisa mendapatkan karena dari orang, tapi untungnya masih ada Pride of Ice. Dan juga gelasnya tadi udah langsung terlihat di dalam area tersebut. Bahkan untuk sekarang, coba lihat sedikit lagi Nino. Masih berhasil balik dan juga X-Win. Di mana HP-nya? Deep dan Matt ternyata mengganggu keberadaan dari purple buff milik dari Nile. Iya. Dan harusnya Dapat itu bahkan. dicuri ya. Dapat Matt. Hello. Itu dia Spear of Destruction yang ternyata kenanya menunjukkan dari Nile, dan Nile gak cuma kehilangan Turtle, dia kehilangan purple buff untuk pertama kalinya kali ini. MATT semuanya langsung Nah, terdengar. Semangat Dan Rebels ini langsung ya. bermain aktif juga dan ternyata Matt-nya nggak yang benar-benar stay on the lane. Dia Iya, ganggu bahkan karena purple buff-nya. Dia berani untuk datang sih, karena mau gimana pun di awal game ya fokus dari Nile-nya akan menuju ke purple buff. Aha. Dan ketika mungkin terkena Sphere of Misery, dia nggak bisa menggunakan Retribution secara on point. Yap, dan sekarang terlihat Rebellion udah mulai nyaman harusnya ya untuk bermain cukup agresif, memanfaatkan power dari early-nya Nah, juga. tapi agak dejavu sebenarnya. Game Apa 1 tuh? juga begini kan Rebellion, dapat advantage.
Tapi lagi-lagi untuk game yang kedua mereka harus lebih aktif, mereka harus bisa convert keuntungan mereka. Itu jadi gold yang lebih berlimpah, terutama untuk Aether dan juga untuk X-Win ya. Karena mau gimana pun mereka berdua lah yang akan menggerakkan roda dari Rebellion ya. Yep. Ada satu Blood Wings juga yang udah didapetin. Aman nih harusnya ya, sedikit pergerakannya. Yap. Dan lihat bagaimana X-Win kali ini bermain sangat-sangat aktif dan agresif. Oke, daripada berbeda, X-Win ya mencoba untuk bisa mendapatkan karena Nile. Tapi Nile tidak tinggal diam dan penalty zone dikeluarkan sepertinya. Alter Ego ingin membalaskan keadaan di mana mereka barusan langsung diinvasi begitu saja. Glacier yang tadi connect dan berhasil mendapatkan karena X-Win. Tapi Sobleh langsung dikeluarkan, 3 lagi tersisa. Nile masih berhasil bagi tempat yang berbeda. Tapi Vengeance dihasilkan pula dan Nile dikejar oleh Aether. Satu terakhirnya bisa langsung disabet. Dan selesailah sudah pergerakan dari Nile. Itu pakai basic attack aja. Ngejar-ngejar ke arah Nile. Walaupun memang Kars dan X-Win yang menjadi pertukarannya. Tapi akhirnya dari Rebellion mereka bermain cukup jauh. Mereka cukup agresif sekarang. Iya, mereka akhirnya menemukan tempo yang dari tadi mereka cari ya. Yep. Dan akhirnya ketemu juga gold lead yang akhirnya bisa ditukarkan dengan beberapa advantage juga. Tapi 2 banding 2 dari segi point kill-nya. Rebellion harus lebih aktif lagi dalam team fight kali ini. Karena mereka bisa memanfaatkan hal tersebut. Dan itu dia Spirit of Destruction. Nile belajar dari Matt tadi. Namun untuk sekarang Turtle jump penalty zone. Wow, Nino oke. Ada Glacier connect tadi karena 3 blend tapi seperti X-Win. Masih berhasil bagi tempat yang berbeda dan Owen menjadi korban Nino. Masih berusaha untuk bisa menyelamatkan di final slash. Mengeluarkan 2 player itu lagi. Tapi masih ada Frostbreeze tadi udah dikeluarkan pula. Dan 2 player ini masih selamat loh. Dan juga kesabaran tapi bakal dikejar dan dicari harusnya. Wah, Nino bisa nggak dia kabur tapi satu terakhirnya Kars. Dia pun masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri dengan flicker tapi tidak. Untuk Nino. Rebellion mereka sabar, mereka tahu nggak bisa paksa masuk dari arah samping. Mereka maju dari depan dan akhirnya membuat keunggulan bisa dipegang lagi oleh Rebellion. Ya, akhirnya action yang dibutuhkan dari Rebellion didapatkan juga nih untuk advantage-nya. Yap. 1.500 gold dan dari stay. Rusty. Nah. Admin. RBL Rusty. Iya, men. Wih, ini dia. Kerja. Melari strip. Sini. Oh, ayo Rebellion. Nah, kalian bisa juga kunjungi channel official streamer MPL ID ya. Nih, belum sadar dia. Belum sadar tuh. Belum sadar. Bentar lagi. Bentar lagi tuh. Itu tulisan sosok apa ya kira-kira? Iya, sosok apa coba tuh? Sosok apa ya? Sosok penunggu, apa gimana? Apa ayo? Nah. Apa tuh? Ya ampun. King Audi. Oke. Nah, Matt, kenapa Matt? Oh enggak. Audi, ya itu King Matt. Oke. Hati-hati sama Matt. Iya. Selalu dari. Itu gak taunya Max gak taunya. Loh. Lah bener juga ya. Gimana kita bisa identify mana Matt, mana Max ketika mereka kembar? Nah, itu dia. Gitu, oke, kembali lagi. Di mana Turtle bakal muncul. Keunggulan yang dipegang sama Rebellion harus mereka convert menjadi objektivitas. Dan sekarang terlihat jauh lebih aktif dengan adanya gameplay dari X-Win dan juga Kars-nya nih. Yang menghidupkan bagaimana inisiasi demi inisiasinya, Prof. Lagi-lagi sih kalau ngomongin soal pick off main depan ya Rebellion udah punya solusinya. Apalagi Feather of the Heaven. Aether bakal mudah banget sih untuk adu basic attack even sama Nile nantinya. Karena mau gimana pun Nile itu tipe yang critical damage. Oke, penalty zone-nya masuk. Dan ternyata Turtle-nya masih berhasil diamankan mulai X-Win. Namun sekarang Nile-nya menjadi korban dan pertempuran besar mulai terjadi. X-Win yang menjadi korban tambahan Aether-nya. Malah menghilang pula Spirit of Destruction. Udah langsung terjadi dalam air tersebut. Tapi dengan satu final slash tadi itu mendekat ke arah satu dominator yang dimiliki oleh Swallow. Dan sekarang pertempuran masih terus terjadi. Hilang seketika. Wow, walaupun Turtle didapatkan oleh Owen. Tapi dengan adanya 3 pemain yang hilang dan bahkan Matt hampir ingin lebih. Tapi lagi-lagi Kars menjadi satu penentu. Menjadi satu sosok yang bisa mengacak-ngacak setup yang dilakukan oleh Alter Ego, bro. Iya, dia tungguin dulu tuh tadi phantom step-nya. Sampai ke trigger flickernya juga nih. Nih mau gak mau, emang itu yang bisa dilakukan sama Kars juga sih. Final slash yang begitu on point dan cukup membuat Rondel akan terancam untuk next fight-nya. Purify tadi udah sempat digunakan juga oleh Hai. Semua battle spell dibuka oleh Alter Ego hanya untuk mendapatkan satu buah turtle. Walaupun lagi-lagi ya mendapatkan keuntungan dari Alter Ego, tapi convert dari point kill-nya Rebellion lebih unggul. Dan lihat aja dari segi gold-nya, rata kiri semuanya. Mereka unggul dari semua lini. Tapi lagi-lagi buat Nile dia nggak untung di game yang pertama karena semenjak adanya pencurian dari purple buff tadi yang didapatkan oleh Matt dengan Spirit of Destruction.
Itu yang ngebuat Alter Ego sedikit ketinggalan nih dari segi far lane atau lane jauhnya. Dihambat, tapi sekarang terdengar ada satu buah konsil. Wah, oke. Siapakah yang akan mereka incar? Tidak ada siapa-siapa. Kosong. Nah, tapi Matt masih cukup memeluk turret. Bermain cukup aman kali ini untuk bisa langsung clear juga. Rotasi Owen. Oke, Owen mencoba untuk bisa mengejar dan juga dengan satu double force yang tadi langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi Soble langsung terlihat di dalam air tersebut. Walaupun untuk sekarang ada Owen lah yang menjadi korban dan mereka gagal. Tapi di tempat yang berbeda coba lihat apa yang dilakukan oleh Aether dekat Juliannya. Hampir aja bisa juga menyentuh ke arah satu buah base turret. Tapi ternyata kali ini Alter Ego yang tersetir oleh gameplay dari Rebellion. Ya karena tadi lane atasnya juga jelek banget buat Alter Ego. Mereka memilih untuk melakukan team fight tanpa adanya clear di bagian top lane. Itu ngebuka satu space baru tuh buat Aether yang ingin memaksakan mendapatkan turret. Dan ini akan mendorong Lord ke bagian top lane. Tapi di bagian river ada team fight juga. Nino masih ingin lebih loh dengan satu penalty zone-nya. Cukup Tanpa berbahaya. Nile. Tanpa Nile. Ingat Nile-nya lagi split push di top lane. Yep. Lagi cari level. Karena kebetulan Aether sekarang udah punya Winter Crown juga. Dia nggak mau nanti bakal kena outplayed mungkin. Mungkin sekarang dengan keuntungan 5.000 gold, akhirnya Rebellion bisa convert menjadi keuntungan Lord. Dan mereka tinggal menunggu fight selanjutnya. Dan zoning outnya juga bukan cuma dari X-Wing dan Cars. Jangan lupakan summon unit. Nightmare Expound. Ya, Dominator yang begitu menjengkelkan ya. Yes. Apalagi dengan adanya efek dari Mind Eater dan Final Slash Hey. Odell keluar. Flicker ini bakal jadi informasi yang mahal. Oke, dilemparkan, dibawakan satu lele, dikeroyok langsung dan X-Win-nya menghilang dengan sangat cepat, tapi ternyata di bagian belakang Karsnya langsung membalaskan keadaan di mana tadi Vengeance-nya masuk dan juga mengejar hingga membuat Owen pun untuk kali ini berhasil langsung ditangkap. Bayaran yang harus kali ini didapatkan juga oleh Rebellion. Di mana X-Wing dikomit. Tapi Owen menjadi pertukaran nyawa dan kali ini Lord akan berjalan di arah top lane. Dengan ada 4 pemain saja dari masing-masing tim. Yap, dan di atas Lord akan segera menyambangi bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego. Langsung saja dikawal oleh 4 player yang dimiliki oleh Rebellion, tapi mereka lebih memilih untuk mundur. Yap, dan ini adalah Lord yang pertama. Base turret dari top lane yang akhirnya juga bisa menjadi keuntungan untuk Rebellion. Ya ini keuntungannya berlipat ganda sih. Hanya karena tadi satu pasif turret di bagian top lane itu udah dihancurkan. Dan sekarang Alter Ego mereka yang harus ngelakuin defense. Tapi susah juga nih untuk ngelakuin defense karena Nile butuh ngekat satu wave minimal. Final Slash-nya bagus banget beserta dengan satu flicker. Tapi tertinggal sendirian Karsnya di crack habis-habisan. Karsnya sedikit lebih tersisa. Kars langsung menghilang tanpa ada bantuan, bahkan sekarang X-Win tumbang juga. Wah, gak siap kayaknya tadi kalau AP masih jauh. Atau nggak sabar. Karena kebetulan ya wave minion mereka udah habis dari bagian top lane, bottom lane, mid lane. Ketika mereka paksa lagi di area mid lane tanpa adanya Lord yang berjalan bersama mereka, otomatis itu adalah waktu untuk Alter Ego melakukan fight back. Yap. Dan kali ini keuntungannya ditahan di 5.000 gold aja sepertinya. Blade of Despair di tangan Nile. Wah, waktunya mereka untuk membalaskan keadaan dan Unstoppable Force-nya langsung dikeluarkan, tapi digocek. Dominator. Dia tahu dia mau ditabrak. Dia tahu dia langsung Dominator dan juga Flicker tadi yang hampir juga gak keluar ternyata. Iya, Dia langsung pindah posisi dan memancing untuk Owen-nya masuk ke dalam base satu buah outer turret. Oh, Aether lihat adu bayuannya. Oke, level 15 lawan level 14 sedikit lagi dan Gagal. Oke, Nggak dapat. gagal sepertinya dari Nile. Ya karena memang kalau adu attack speed ada Feather of Heaven juga ya yang menambahkan lagi daya attack speed untuk bisa beradu basic attack ketika Aether 1v1 lawan Nile. Di sisi lain juga kalau kita mungkin melihat bagaimana Matt kali ini dia akan sedikit lebih leluasa untuk bisa maju ke depan karena dia udah punya Wind of Nature. Jadi kalau misalkan dia akan 1v1 juga sama Nile, dia bakal punya satu Winchan Evac. Wehey, dibawakan oleh-oleh lagi. Dan sekarang Kars, walaupun barusan udah ada plate armor di dalam tubuhnya, Nino. tapi tidak berimpact apapun, namun sekarang dilemparkan lagi. Ada satu player yang berhasil didapatkan dan Nino, tapi mana sih bisa kabur dari area tersebut loh. Jalannya agak lurus ya Iya, dari Karsnya. Aku pikir tadi ya karena kebetulan Nino juga punya flicker, dia bakal coba untuk penalty zone bareng sama flickernya, tapi ternyata enggak. Dia menunggu teman-temannya dan mendapatkan informasi yang cukup manis ya, bahwa member Rebellion ada di area bush yang cukup penting di dekat area Lord, sehingga Alter Ego sekarang kayak lebih berhati-hati, lebih aware mereka. Wow, dan ini mereka jadi yang kayak nge-take over dari Lordnya ya Prof ya. Karena menang jumlah dan Kars baru datang. Dilemparkanlah sudah di crack habis-habisan dan Aether hilang seketika. Tempest of langsung dikeluarkan dan sepertinya untuk sekarang Lord
saja berhasil langsung diamankan oleh Hais itu sendiri. Tapi X-Win sedikit lebih tersisa untuk X-Win yang terbakar. Dan X-Winnya pun langsung tumbang di tempat yang lain. Karsnya melihat dari kejauhan sedikit lagi. SP-nya dan Suelo berhasil mendapatkan Karanael. Namun sekarang Matt dan juga Suelo dikejar habis-habisan. Menyisakan 2 pemain saja dari Rebellion. Mereka Mereka harus pulang. pulang. Mereka harus defense karena Lord sekarang sudah dimiliki dengan 1 last hit yang dimiliki oleh Hais. Fokus menuju ke arah Aether tadi. 1 buah ejector yang di follow up dengan penalty zone. Itu yang ngebuat dari Aether gak bisa bergerak. Ya akhirnya flicker dari Nino ya yang menjadi kunci kan. Karena dari tadi dia hold ternyata hanya untuk Aether seorang. Dan tinggal buat sekarang bagaimana memanfaatkan Lord dari Alter Ego. 5.000 gold Ya. langsung dibayar lunas. Kali ini hanya tersisa 1.000 gold saja. Dan masih bisa bertambah. Bottom lane-nya hancur, top lane-nya pun hancur, inner pun bisa hancur. Dan game fact by GoPay, Idit menjadi most pick hero bagi X-Win selama bermain di MPL ID dan Malaysia dengan 4 kali pick dan win rate-nya 75%. Hero power. Hero power. Hero Kelihatan power. sih ya untuk gimana dia mengontrol, melakukan inisiasinya juga. Tapi balik lagi keuntungan yang dipegang sama Rebellion dengan 5.000 tadi Lunas. dibayar, dicicil habis sama Alter Ego. Oh final slash. Oke. Sepertinya gagal. Iya ya, nggak dapetin target ke arah siapapun. Karena memang masih belum ada flicker yang ready dari Rebellion. 4 flicker yang tadi digunakan di teamfight Lord. Wah. Membuat mereka harus bersabar terlebih dahulu. Malefic Roar untuk Nile, Queen Swings untuk Nino, survivability-nya akan bertambah. Yep. Dan juga kayak Kars ini kebawa adrenalin kah? Terbawa emosi kah? Dari tadi banyak banget move-move yang akhirnya ngebuat dari Rebellion. Mereka jadi keadaan yang terbalik sekarang. Atau mau coba pick off aja tadi. Aha. Tapi mungkin belum ada target yang bisa didapatkan. Tapi untuk sekarang karena flickernya sesaat lagi akan muncul. Harusnya ini akan menjadi sinyal sih untuk perangnya Rebellion. Tapi ingat sekarang goldnya udah imbang. Rebellion harus memikirkan gimana caranya bisa untuk menangin fight ketika Hais-nya masih free hit. Dengan Purify juga, belum ada target yang bisa langsung menjangkau dia. Mhm. Dan satu keuntungan yang dipegang sama Rebellion sejauh ini masih ada di lane atasnya ya. Super Wave Minion yang berjalannya juga. Tapi ya itu bukan lane jauh masalahnya. Ya, lane jauh di Wait. bawah, ini dia. Nah ini dia nih. 5 player tanpa adanya informasi. Tapi mereka sepertinya bukan melakukan inisiasi tapi mencari tempat baru aja nih Prof ya. Iya, mereka hiding in the bush. Nah dicek. Ketahuan. Dan itu dia keuntungan yang mungkin bisa dipegang juga sama Alter Ego. Dia bisa spam nantinya untuk adanya Hellstone Blast juga. Tapi sebenarnya Suelo juga punya potensi untuk bisa buka rumputan sebelum adanya nanti kan ataupun X-Win yang masuk ya Prof. Iya, pakai Nightmare Spawn ya. Yap. Dibandingkan dengan mungkin melihat bagaimana rumput ketika X-Win dan juga Owen nanti yang ngebuka itu lebih punya resiko sih. Iya. Jangan ada part keberapa ya teman-teman ya. Tolong biarkan match Anda bekerja dengan skill shotnya. Dan juga kayak masalahnya yang nungguin itu kan Owen. Bisa Iya. lempar. Wait. Oke. Dibalas lagi. Mereka mencoba untuk bisa membalaskan tanpa ada informasi lagi dan lagi mereka gagal. Oke, sama-sama Iya. dapetin informasi. Main petak umpet nih ya. Masih sabar, tapi kayaknya bakal show langsung di area Lord karena ini akan menuju Lord yang ketiga harusnya. Suelo yang dapat. Harusnya informasi dari area river bakal coba untuk dikuasain sama teman-teman dari Rebellion sekarang. Harusnya ya, dia udah dapetin rumputan yang aman juga. Namun kali ini ternyata udah di-setup duluan nih sama Alter Ego. Akan dipancing harusnya untuk keluar dari zona persembunyiannya. Yap, namun di bagian bawah coba lihat apa yang dilakukan oleh Matt. Biasa manjangin landing terlebih dahulu sebelum nanti mungkin ada Spear of Destruction namun untuk sekarang. Suelo berhasil mendapatkan Kara Lord tersebut tapi Karsnya malah menjadi korban di dalam peluang pertempuran. Mereka mencoba untuk bisa menghabiskan siapapun player-player yang dimiliki oleh Rebellion. Dan ada 1 player tertinggal di bagian belakang sempat kau untuk bisa langsung dilumat habis dan double kill didapatkan oleh Nile. Walaupun Rebellion dapetin Lord di tangan dari Suelo. Tapi dengan hilangnya 3 pemain dari Rebellion ini bukan hal yang baik. Ya, dan Spear of Destruction yang tadi lewat begitu saja sehingga team fight-nya jadi 4 lawan 5. Rebellion sekarang dalam ancaman tapi sebenarnya mereka harusnya belum bisa di end game. Oke, Owen hampir saya dan mereka setidaknya mendapatkan 1 best star yang ada di area mid sebelum nantinya memberikan Lord yang ada di bagian atas. Wah, tapi itu penting banget sih. Itu sentralnya nggak sih turretnya? Karena mau nggak mau ya sekarang Rebellion harus nge-push mid lane-nya. Dan membiarkan game ini menuju ke late game. Karena apa? Karena Ling dan Kari ini 2 tipikal hero late game yang mengerikan banget. Aether sekarang sudah mulai turun power spike-nya. Winter Crown pun tadi sudah sempat untuk dia gunakan tapi belum ada buying time dengan menggunakan Immortality atau bahkan Rose Gold.
Karena 3 sisi power gak sih yang ngebuat dia juga gak bergerak tadi. Sampai akhirnya damage yang disumbangin sama Nile dan juga Hais masuk semua. Ada ejector juga tadi kan. Ejector, penalty zone, frigate glacier. Terlalu loh. banyak. Aether bener-bener gak bisa berbuat banyak tadi ketika dia target. Dan High sekarang sudah punya Rose Gold Meteor. Dia nggak bakal gampang nih untuk bisa langsung di-punish oleh kawan-kawan Rebellion. Walaupun sekarang Lordnya hanya menjadi nafas panjang bagi Rebellion, tapi Alter Ego akan tetap mendapatkan keuntungan. Lihat sekarang goldnya. Mereka punya 2.800 gold. Yang menandakan kalau mereka nggak cuma comeback 5.000, tapi comebacknya 7.700-an secara total. Wow, jadi Lord advantage. Tapi kalau ngeliat dari Rebellion memang habitnya dari season-season lalu juga kayak gitu Prof. Mereka pegang early, Iya. tapi sampai di mid to the late game mereka nggak punya eksekusi yang manis gitu loh. Nggak bisa mempertahankan, akhirnya bisa jadi kemenangan untuk mereka. Mungkin harus dicoba lagi kali ya. Yep. Karena tadi kebetulan agak sedikit belum dapetin momentumnya karena match Spear of Destruction-nya miss. Let's say tadi Spear of Destruction-nya kena, mungkin fight-nya akan jadi imbang gitu loh, 5 lawan 5. Oke, Hanya karena satu tombak. itu dia ya. Walaupun memang bisa dikatakan lane jauh bisa dipegang. Ya. Bisa ikut fight secara cepat juga. Yap. Nah, term and condition apply di bawah tuh di Betul. bintang kecil, SOD-nya kena. SOD-nya harus kena ya. Uh-huh. Dan sekarang yang repot adalah Alter Ego karena Lordnya di bawah. Lane atas mereka agak-agak sedikit lemah sebenarnya. Karena Super Minion akan terus diproduksi dari kubu Rebellion. Jadi Matt punya satu winning condition baru yaitu dengan split push. Gak perlu hadir sebenarnya dalam tim fight besar. Yang penting dapetin satu momentum untuk bisa sneak peek ke arah bagian top lane Yep. dan endgame. Dan bedanya mungkin kalau dari game yang pertama, Alter Ego punya 2 power untuk split push. Dan untuk kali ini hanya ada Nile aja. Dan Nile juga kehadirannya ini diperlukan banget untuk adanya tarik ulur. Atau jaga-jaga dengan adanya retribution yang dimiliki, Prof. Oke, bahkan sekarang kalau kita lihat ya, karena top lane-nya udah nggak perlu didorong, Rebellion udah ngumpul berlima dan match-nya show di mid lane ini menandakan kalau Alter Ego harusnya bakal respon cepat sih untuk tim fight kali ini. Yap. Hey, ada konsil yang udah langsung dikeluarkan. Kemana lagi arah perginya? Tapi balaskan dengan konsil pula. Hanya saja yang lain. Hey, ada Dominator yang langsung dikeluarkan. Pula X-Win yang langsung dikejar. Langsung dilemparkan. Dan tim fight-nya pun langsung terjadi. Satu orang langsung berhasil dihilangkan. X-Win yang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi sekarang coba lihat. NNC yang begitu menyakitkan tadi. Dan juga ada Freezer Glacier yang udah langsung dikeluarkan membuat Aether-nya pun lejap seketika. Dan Hais free hit banget untuk bisa menghancurkan Rebellion. Tapi sejauh ini berhasil sedikit membalaskan keadaan. Yes, triple kill diamankan. Tapi lihat bagaimana kali ini Alter Ego mereka udah mulai ke distract dengan lane atas. Matt tersisa sendirian. Apakah akan ada aksi heroik lagi? Untuk bisa upaya mencuri ke arah Lordnya. Oke. Tahan dulu karena Lordnya coba Gak buat ada langsung SOD. di-engage. Gak ada Spear of Destruction. Matt hanya punya flicker. Dan kayaknya dia memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tidak ingin mengulangi sapaan lama bersama dengan Nile ketika dia menggunakan Nolan. Nah itu dia. Wah, itu tadi mainnya cara kasar banget ya. Langsung dari depan ke belakang. Iya, ejektornya dilemparkan tepat berada di depan Dominator. Iya. Dan mereka bermain, mereka melakukan fight di tengah-tengah Dominator. Tapi tadi bagus banget juga di belakangnya itu Iya. dipegang Nino. Iya makanya, charge-nya juga sih tadi sih. Owen benar-benar ngegeser dari Dominatornya biar lebih jauh lagi ke Iya. sebelah kanan. Sehingga itu yang ngebuat fokus dari Rebellion, targetingnya langsung buyar. Alter Ego, mereka punya Lord Evolve, 3-lane push kah? Yang akan jadi solusi, tapi ingat top lane-nya masih didorong pelan-pelan sama Super Minion. Sementara untuk Alter Ego kayaknya bakal langsung bermain ke area mid lane. Oke, satu lane aja Prof. Satu lane? Mereka pede dengan satu lane ini, kita lihat seperti apa hasilnya. Karena ada satu player lagi yang udah langsung dilemparkan dan juga Glass yang bahkan sekarang penalti zone udah mulai masuk juga ke dalam area pertempuran. Mena di bagian belakang berusaha untuk bisa mengatakan damage, tapi masih ada satu Winter Call yang udah langsung ada di dalam tubuh dari Nino. Tapi Ninonya berhasil langsung dihilangkan, tapi Suelo tempat yang berbeda menjadi korban pula dan sejauh ini masih aman base dari Rebellion. Dan ternyata upaya dari Alter Ego belum berhasil menyelesaikan game yang kedua. Walaupun memang 2-0 di depan mata, tapi upaya dari Rebellion mereka masih bisa bertahan. Walaupun hanya menyisakan 3 pemain saja. Ya karena top turretnya ini kan belum hancur dari Rebellion. Mereka akan terus memproduksi Super Wave Minion sehingga nge-push satu lane itu nggak jadi solusi untuk Alter Ego. Mereka hanya menukarkan 2 tukar 2. Dan Lord Evolve tidak dimaksimalkan untuk melakukan endgame. Sehingga ini akan malah menjadi kesempatan bagi teman-teman dari Rebellion. Yap. Karena mereka punya 2 produksi Super Minion di mid dan juga di top lane. Dan itu dia. Tapi terlihat untuk bagaimana Alter Ego hanya memanfaatkan satu lane aja, Prof. Dan lihat juga Suelo.
akhirnya dia punya posisi yang cukup enak untuk bisa delivering damage dengan Nggak digeser. adanya dominatornya juga. Iya, nggak digeser, nggak dilempar ya dominatornya. Karena tadi semua fokus ke arah Kars, Frigate Glacier, Ejector, itu ke arah Kars semua. Iya. Sehingga untuk lini belakangnya udah pasti bakal lebih bebas. Kars memang tumbang 7 kali, tapi impact-nya sangat luar biasa untuk sebuah tim yang memang dalam keadaan terkena pressure seperti ini. Rebellion masih punya asa seharusnya. Mereka masih punya 2 super minion wave di 2 lane yang berbeda. Lordnya pun di bawah lagi sebenarnya. Wow. Ini kayak bener-bener ngedukung banget buat Rebellion bermain dengan pelan. Tempo yang bisa mereka maksimalkan adalah tempo pick off sebenarnya. Yap. Karena damage yang mereka bisa deliver sekarang udah cukup harusnya dengan adanya Aether, dengan adanya Matt juga yang udah jadi 6 item juga. Rose Gold Matt yang di tangannya. Dan unggul 1.600 gold dibandingkan dengan Heist. Ya itu dia, karena memang belum tumbang juga sama sekali ya. Ngeliat dari Matt masih belum ke shutdown sama sekali. Tapi ya ini dia Lord Evolve akan muncul. Akan kembali menjadi zona peperangan harusnya. Dan kita akan melihat bagaimana setup yang dilakukan oleh kedua belah tim ini. Wah, Karena ini konsil. dia. Konsil lagi, cari posisi kah? Oke, namun sekarang X-Win, hey sudah terlihat posisinya. Mencari ya. Mencari karena memang minim banget pasti dari segi visionnya. Namun kembali kalau ngelihat dari Lord sekarang ini udah bakal susah banget untuk ditarik ulur. Iya, ini Lord yang luar biasa sih damage-nya. Oh, what? dibalikin. Hey, ada ejector lagi dan lagi berhasil, tapi X-Win yang masih sempat bisa kabur ke tempat yang berbeda. Hanya saja sekarang dengan penalty zone-nya connect ke arah beberapa player dan komplitnya. Connect ke arah berapa orang. Tapi sekarang Owen-nya masih ada immortal dalam tubuhnya dan Matt-nya sendirian di bagian belakang dengan 1 Ion yang ada di dalam tubuhnya. Matt yang masih berhasil bertahan dan juga menyelamatkan dirinya, namun Rodel sempat memberhentikan pergerakan Matt dan juga memancing Matt untuk bisa menyerang balik. Yes, dan Matt kali ini menukar ke arah satu buah immortal, tapi Matt-nya tidak bisa. Sedikit lagi Matt-nya masih berjuang. Apa yang bisa dia lakukan dan shutdown dan berhasil ter-wipe out. Oh, dan kali ini pun Alter Ego kembali membuat adanya mimpi buruk dialami oleh Rebellion. Dan 2-0 tanpa balas diamankan oleh Alter Ego. Team fight yang terbagi menjadi 2. Satu di area mid lane, satu di area Lord. Matt menahan 3 pemain sekaligus. Bahkan tadi ada penalty zone, ada Hellstone Blast.